kesempatan ini saya kira saya akan menyampaikan 3 hal, walaupun tidak terlalu detail ya. Untuk satu hal di sini ada penelitian juga, itu bahwa di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, ini bagi yang belum sempat ke kampus, mungkin ada maba di sini ya. Kantor kami di gedung Research Center, 11 lantai, jadi itu ada gedungnya ya. Jadi kalau wisuda itu biasanya kalau mahasiswanya sedikit itu wisudanya di lantai 11 ya. Kalau Anda wisuda hibrid juga yang versi offline-nya itu di lantai 11. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi mungkin perlu sedikit perkenalan ya. Saya bukan orang asing di antara Anda semua, jadi kita ini adik kakak sebenarnya ya. Jadi saya itu alumni ITS ya, S1 saya di Teknik Geodesi namanya dulu, sekarang namanya Teknik Geomatika ya, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian namanya. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Taiwan di Remote Sensing Science and Technology, kemudian selanjutnya di Jepang di Integrative Environmental Sciences di University of Tsukuba. Bidang itu adalah penginderaan, kemudian sistem informasi bencana. Jadi kebetulan tahun 2016 sampai 2020 saya itu kepala pusat Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim ITS. Jadi selama 4 tahun saya sudah di DRPM, walaupun saat itu namanya adalah LPPM ya. Kemudian saya juga menjadi project manager di ITS Tangga Bencana. Jadi kebetulan mulai 2018 kita merasa bahwa banyak sekali bencana yang ada di Indonesia dan kita perlu melembagakan gitu ya, melembagakan aktivitas tanggap darurat yang dilakukan oleh ITS. Dan alhamdulillah tahun 2018 Prof. Joni saat itu Pak Rektor itu membuat sebuah unit namanya ITS Tangga Bencana, dan alhamdulillah kita sudah lebih dari 15 tempat ya 2018 hadir gitu ya, membantu masyarakat, dan lebih dari 5 miliar dana masyarakat yang kita kelola, termasuk terkait dengan COVID-19. Kebetulan secara otomatis saya juga menjadi anggota dari tim Satgas COVID ITS. Kemudian sehari-hari saya sebagai dosen di Teknik Geomatika, kebetulan sejak udah cukup lama ya sebenarnya, 2003, mungkin Anda ada yang belum lahir, 2003 ya, sampai sekarang. Kemudian di kantor kedua saya sebagai Kepala Subdit Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat, insya Allah 2020 sampai 2024 ya. Nah, di kesempatan ini mungkin kita dengan pemikiran begini adik-adik semua, jadi bahwa ketika kita sekolah ya di ITS itu kita akan mengenal dengan satu istilah yang saya kira kita nggak bisa melepas diri dari istilah itu. Istilah itu adalah Tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi ya, 3 kebaikan atau 3 tugas baik yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pengajaran atau pendidikan gitu ya. Ini mungkin yang paling banyak berinteraksi dengan adik-adik semua sebagai mahasiswa. Kemudian 2 lagi itu adalah terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengajaran, kemudian penelitian, kemudian yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, apakah mahasiswa juga terlibat? 2 hal yang terakhir itu terlibat. Jadi Anda terlibat dengan pengabdian kepada masyarakat, Anda juga terlibat dengan penelitian, walaupun secara garis besar gitu ya, titik tekan bagi mahasiswa itu adalah di sisi pengajaran. Nah, dengan adanya kampus Merdeka Belajar yang digulirkan tahun lalu gitu ya, ada 8 aktivitas yang kalau kita perhatikan di sini ya, itu yang ditawarkan kepada kampus ya, yang harus diambil oleh kampus. Dan minimal satu mahasiswa itu ketika dia mengambil program sarjana, itu dia harus minimal punya 20 SKS MBKM. Ya, 20 SKM MBKM. Jadi kalau kurang nanti nggak lulus ya. Nah, di sini yang menarik itu adalah bahwa 3 dari 8 itu ada di kami, di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi 3-nya itu ada ada membangun desa, garis miring kuliah kerja nyata tematik. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian atau riset. Kemudian yang ketiga itu adalah proyek kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya itu di
di direktorat atau unit lainnya ya, kayak magang misalkan di direktorat kemahasiswaan dan sebagainya. Baik, sebagai awalan di sini mungkin ini banyak yang tahu ya, jadi bahwa dari tiga itu waktu perubahan bahwa MBKM itu harus dikonversi menjadi mata kuliah ya. Jadi semua MBKM itu hanya dia akan diakui oleh pemerintah kita itu jika dia terkonversi menjadi MK atau mata kuliah. Tapi di ITS ini sedang digodok aturannya karena kalau itu kita ikuti secara langsung dia nggak kompatibel dengan kurikulum Anda di masing-masing prodi. Sehingga kita istilahnya belum 100%, kita baru misalkan 80%, 80%-nya itu kita lihat dulu. Saat ini seperti ini. Yang pertama itu adalah KKN. Jadi KKN itu sampai saat ini sudah ada 2.284 ya, 2.284 mahasiswa yang sudah menyelesaikan KKN. Jadi kakak-kakak kelas Anda itu sudah banyak sebenarnya yang mengikuti KKN. Itu. Jadi awal-awal KKN dulu kita offline semua dan sangat-sangat keren. Jadi ya kita sampai Lombok gitu, kemudian kita juga sampai bekerja sama dengan mahasiswa dari University of Stuttgart, Jerman yang bergabung di proyek pembangunan sekolah bambu di daerah bencana. Kemudian untuk yang KKN ini dia terkonversi menjadi SKS dan adik-adik nanti tidak usah khawatir ketika mengikuti KKN itu akan ada mata kuliahnya. Nama kuliah mata kuliahnya namanya KKN tematik. Itu 3 SKS. Jadi tahun ini aja sudah semester ini lebih dari 500 ya yang mengambil mata kuliah ini. 500 mahasiswa. Yang kedua adalah penelitian. Nah, penelitian ini, maksudnya penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan di luar ITS. Jadi kita di DRPM menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi di luar kita, gitu ya, atau laboratorium di luar kita. Nah, kemudian mahasiswa kita libatkan di penelitian ini. Kemudian ketika mereka menyelesaikan penelitian, ini akan terkonversi menjadi tugas akhir. Jadi nggak perlu tugas akhir di ITS. Kemudian terakhir, ini baru kita jalankan 2021 ya, namanya proyek kemanusiaan. Jadi baru sedikit yang ikut, 340 mahasiswa yang ikut, dan kelihatannya ini adalah salah satu yang cukup menarik bagi mahasiswa ya, karena kami uji coba dengan mengintegrasikan aktivitas ini dengan ITS tanggap bencana. Jadi beberapa kegiatan, misalkan teman-teman kita di IMJ ya, Ikatan Mahasiswa Jombang misalkan, itu ketika terjadi banjir di Jombang gitu ya, daripada mereka mengumpulkan uang gitu ya untuk membantu masyarakat di situ, uangnya minta aja ke DRPM gitu ya, kita kasih uang, kemudian uangnya itu dipakai untuk belanja ya, belanja sembako dan sebagainya, sehingga mahasiswa ketika turun ke lapangan itu udah ada modal ya, ada oleh-oleh gitu ya, beras dan sebagainya ketika turun ke masyarakat ya, itu memudahkan mereka. Kalau yang saya lihat yang sebelumnya yang ada itu adalah mahasiswa itu open donation dulu ya, sehingga kita telat kalau kita menjalankan open donation. Jadi seminggu 2 minggu baru terkumpul uangnya, baru ke masyarakat. Nah, bisa jadi nanti masalah sudah selesai atau tidak dibutuhkan. Sehingga kalau Anda bisa mengakses kami di DRPM, kita bisa siapkan uangnya, open donation tetap jalan, tetapi dengan uang yang kita punya, gitu, talangan yang kita punya, itu kita bisa langsung turun ke masyarakat sesaat setelah kejadian. Jadi misalkan kita sudah bisa berangkat. Kayak misalkan di kemarin beberapa bencana besar di Sulawesi gitu ya, itu malam kejadian, besoknya itu tim sudah di lokasi. Sebelumnya misalkan di tsunami di Sunda, setelah Sunda juga seperti itu. Jadi bahkan rekan kita yang lokasi kampusnya lebih dekat daripada kejadian itu tidak lebih cepat daripada kita yang lokasinya di Surabaya. Nah, kalau yang KKN tadi menjadi SKS, kemudian penelitian menjadi SKS, nah ini masih yang paling bawah ini sementara dia menjadi SKM ya di sini. Di kebetulan di ITS apa itu namanya itu ITS Student Connect gitu ya, itu ada SKM. Nah di SKM itu ada satu SKM pengabdian kepada masyarakat, sehingga aktivitas yang sudah dilakukan di proyek kemanusiaan ini bisa dikonversi menjadi SKM. Kemarin yang terbaru kita punya 2 yang gede ya, yang kita running dari ITS itu adalah
kita melakukan distribusi hand sanitizer ya ke beberapa ke 12 ya, ke 12 kabupaten kota di Jawa Timur ya. Itu kita distribusikan banyak sekali, dan karena nggak mungkin langsung kemudian kirim ke puskesmas masing-masing gitu di kabupaten tersebut, akhirnya kita memanfaatkan bantuan mahasiswa di lokasi masing-masing ya, termasuk Jombang misalkan, Jombang, Gresik, Magetan, kemudian Lumajang, Sidoarjo, Sampang, kemudian Malang. Itu juga dapat kemarin. Di program pertama kita lakukan secara beda, jadi kita mengundang puskesmas terdekat untuk ngambil ke ITS. Cuman waktu itu memang secara energi lebih ringan ya, karena mereka yang datang ngambil gitu ya. Cuman kemarin ada dua masalah. Yang pertama itu adalah terlalu banyak ambulan yang masuk ITS. Jadi karena mereka ternyata ketika mengambil barang itu mereka membawa ambulan, dan itu menimbulkan dalam tanda kutip apa istilahnya kegaduhan ya gitu ya, karena takut ya. Waktu itu juga baru banyak kasus di ITS awal-awal Januari, tiba-tiba banyak sekali ambulan yang masuk di ITS. Kemudian kedua itu adalah kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa. Jadi dengan cara yang tadi itu mahasiswa yang terlibat sedikit, sehingga yaudah barang kita kirim ke lokasi, kita drop ke kantor dinas kesehatan masing-masing. Baru dari kantor dinas kesehatan masing-masing itu diteruskan oleh mahasiswa ke masing-masing puskesmas yang ada di situ. Nah, yang itu ada bahwa apa namanya, saat ini ya di era revolusi 4.0 kita perhatikan ya, jadi bahwa mahasiswa itu makin jadi robot ya, makin jadi robot. Jadi bahwa kita mencetak ya mahasiswa yang makin pintar gitu ya, tetapi mohon maaf gitu ya, aspek sosialnya itu makin berkurang gitu ya. Jadi betul-betul seperti robot. Jadi tidak, dalam tanda kutip ya, tidak atau kurang terasah ya aspek kemanusiaannya, sehingga 2019 pertama kali KKN ini muncul, itu diwujudkan itu adalah dalam rangka mengisi kekosongan itu. Bagaimana caranya supaya mahasiswa ITS itu selain pintar, dia harus memiliki empati dan kepedulian yang tinggi gitu ya. Nah, ini yang ingin kita dorong, sehingga muncullah KKN tahun 2019, dan waktu itu belum ada MBKM. Kemudian kita ingin menerapkan ITEK secara teamwork dan interdisipliner. Jadi jangan sampai Anda gitu sampai kuliah lulus itu yang dikenal adalah teman satu prodi saja, atau bahkan satu angkatan saja. Itu nggak kita inginkan. Jadi Anda harus keluar dari ITS itu menjadi alumni ITS, tidak sekedar menjadi alumni jurusannya masing-masing. Karena apa? Karena ketika nanti Anda bekerja, beraktivitas di luar, Anda memerlukan banyak sekali orang lain ya, kompetensi dari teman-teman kita yang lain. Nah, sehingga ini yang kita inginkan, bahwa KKN itu ketika kita lakukan, itu dia tidak lagi menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat saja, tapi dia menjadi salah satu metode pembelajaran ya, menjadi salah satu metode pembelajaran. Kemudian kita ingin menanamkan yang ketiga ini ya, keuletan, etos kerja, tanggung jawab. Kita merasakan sekali ketika teman-teman KKN ya, itu ini akan tumbuh ya. Jadi mahasiswa yang cuek dan sebagainya itu ini akan bisa luntur ya, yang tadi. Jadi semua harus punya tanggung jawab, kemudian mandiri, bisa memimpin dan sebagainya. Kemudian kita ingin menanamkan jiwa peneliti sejak awal. Jadi berpikir eksploratif, analitik, kemudian mendorong learning community dan learning society. Nah, ini kita inginkan, dan ini hanya bisa kita lakukan jika kita terjun langsung kepada masyarakat. Nggak bisa kita lakukan jika kita hanya di kelas, bangku sekolah, atau di laboratorium kita. Kemudian efeknya itu adalah kita ingin memberikan kontribusi secara nasional melalui aktivitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Terakhir itu adalah ini menjadi sarana branding kita ya ke masyarakat, promosi kita dan branding institusi ke masyarakat. Nah, secara institusi kita, secara kompetensi kita mengharapkan kanan ini. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa menganalisis permasalahan, mampu merancang program,
mampu mengelola jejaring kerjasama, mampu melaksanakan program pemberdayaan, dan sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan kita tujuannya itu ada 17, dan ini adalah kesepakatan bersama secara global negara-negara di seluruh dunia bahwa tahun 2030 mereka harus mencapai 17 tujuan ini. Tujuannya itu misalkan tanpa kemiskinan. Kita ingin gitu ya, ini tujuan mulia kita bahwa di setiap negara gitu, atau misalkan kalau kita bicara tentang Indonesia, kita ingin negara kita itu tanpa kemiskinan, tanpa ada orang yang lapar, kemudian akses kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kemudian pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, tersedianya air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan seterusnya. Kita ingin menuju ke sini, walaupun mungkin ini terlalu ideal ya, bahwa nggak mungkin di sebuah tempat nggak ada orang miskin, nggak mungkin. Tetapi itu tujuan kita. Jadi kita ingin berkontribusi untuk menekan angka kemiskinan di tempat kita, menekan jumlah orang lapar dan seterusnya. Nah, KKN itu apa sih gitu ya? KKN kita itu karena dia ada 3 SKS, itu maka Anda harus menghabiskan waktu minimal 21 hari. Ya, 21 hari aktivitas. Kemudian nanti dapat Anda ikuti jika Anda sudah lulus 2 semester pertama. Ya, 2 semester pertama. Jadi kalau Anda misalkan liburan nanti, udah semester 2 nih, liburan nanti, apakah boleh ikut gitu ya? Itu boleh ikut KKN. Cuman ada catatannya untuk tahun ini, karena mahasiswa tahun ini kan nggak pernah ke kampus, sehingga mereka nggak tahu ITS gitu ya, sehingga sementara kita akan mendorong yang semester 4, walaupun yang semester 2 ini boleh ikut, tapi jumlahnya kita batasi, jadi dia harus didampingi oleh kakak kelas mereka. Kemudian mereka harus mendapatkan izin tertentu untuk melakukan kegiatan, kemudian dia dibimbing oleh namanya DPL. DPL itu dosen pembimbing lapangan, kemudian dia tidak harus cuti, kemudian MKKN-nya nanti berjumlah 3 SKS dan aktivitasnya dikelola oleh DRPM. Gambar yang di bawah ini adalah sebagian gambar yang baru-baru Mei ya, sekitar Mei 2020 kita ambil. Jadi ini adalah aktivitas teman-teman Anda yang kemarin kita kasih tantangan yang menarik ya. Tantangannya itu adalah saya membuat open recruitment gitu ya. Saya mencari mahasiswa yang ingin menjadi volunteer di desa mereka masing-masing dengan tugas yang pertama itu adalah mencari orang paling miskin di daerahnya, mencari 2 orang paling miskin di desanya. Kemudian yang tugas kedua adalah berbelanja. Jadi mereka kita tugaskan berbelanja sembako ya, 9 bahan pokok itu. Mereka berbelanja, kemudian tugas yang ketiga adalah mereka harus mendistribusikan ke lokasi, ke orang tersebut. Itu yang pertama ya. Kedua itu adalah mereka juga harus koordinasi dengan puskesmas ya, puskesmas di tempat mereka. Mereka harus datang dan tanya butuh apa. Nah, butuh apa, setelah tanya seperti itu, mereka laporan kepada kita, saya butuh hand sanitizer misalkan, saya perlu hazmat suit, saya perlu alat-alat lain, maka yang bisa kita kirimkan dari kampus kita kirimkan ke lokasi, dan mereka yang nanti akan menyerahkan di puskesmas masing-masing. Kemudian ketiga kegiatannya itu adalah mereka harus lapor ke desa masing-masing. Mereka lapor bahwa ada mahasiswa ITS di desa mereka, dan mereka harus membackup satgas kampung di tempat mereka gitu ya, dengan pengetahuan yang kita suplai dari kampus. Nah, ini adalah mata kuliah KKN di dalam kurikulum kita. Jadi walaupun ini pengabdian kepada masyarakat, tapi juga diakui ya secara akademik ya, seperti ini. Jadi Anda itu mengambil mata kuliah dan aktivitasnya itu setelah lulus 2 semester pertama ya. Jadi setelah lulus 2 semester pertama, tetapi Anda nanti baru boleh mengambil mata kuliahnya itu setelah lulus minimal 90 SKS. Jadi nilainya itu akan kami tabung, simpan di DRPM, kemudian beberapa semester ke depan ketika Anda sudah selesai 90 SKS, Anda bisa centang tuh di FRS. Maka nilainya nanti akan masuk di transkripsinya. Nah, ini adalah, kalau yang ini perbedaan antara
peraturan akademik yang mengatur ya, yang program sarjana yang sebelah kiri, kemudian yang kanan ini adalah program vokasi. Kebetulan peraturan akademik kita di ITS itu ada dua ya, satunya itu untuk yang sarjana, satunya itu untuk vokasi. Nah ini juga kalau Anda cek di ITS gitu ya, di nanti cek Integra Anda itu akan bisa muncul datanya ya, akan bisa muncul. Nah kemudian apa saja, jadi dari banyaknya KKN yang kita lakukan gitu ya, skemanya apa saja sih gitu ya, secara umum itu skemanya hanya 4 ya, tapi 4 ini ABCD-nya bisa banyak. Jadi yang pertama itu adalah KKN Atmas, ya, yang sekarang sedang berjalan open recruitment sejumlah 100, saya lupa jumlahnya, 153 ya, 153 judul ya, di 153 lokasi. Kita sedang open recruitment, Anda bisa cek di Instagram kkn.its. Ini adalah KKN Atmas, yang judulnya KKN Atmas ini adalah program pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh para dosen, Bapak Ibu dosen. Jadi sebelumnya itu Bapak Ibu dosen itu ngirim proposal ke DFTM, kemudian kita danai ya. Sekarang rata-rata kita danai satu judul itu 50 juta. Kemudian setelah mereka terdanai, mahasiswa bisa nempel di situ sebagai mahasiswa KKN. Untuk yang KKN ini ada KKN Atmas ini ada 2 skema. Satunya itu Atmas namanya produk, berbasis produk yang mahasiswanya 10 sampai 15, kemudian Atmas yang lainnya kayak Atmas tematik, dana unit atau mandiri dan sebagainya yang pesertanya 5 sampai 10 orang. Kemudian yang kedua itu adalah KKN PM. Ya, yang kalau yang satu ini dia berakhir 31 Maret ya, 31 Mei. Anda terakhir 31 Mei bisa daftar. Kemudian yang dua ini akan kita buka lagi batch 3 atau gelombang 3. Jadi kita punya gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, kalau yang atas ini yang punya proposal itu adalah dosennya. Yang KKN PM ini singkatan dari itu adalah yang membuat proposal adalah Anda atau mahasiswanya, dan totalnya adalah minimal 20 mahasiswa sampai 30 mahasiswa. Dengan biaya per proposal kita akan menyiapkan dana aktivitas sebesar 20 juta per proposal, dan kita menyiapkan dana 1 miliar untuk KKN. Ya, banyak ya, 50 proposal kali 20 itu 1 miliar. Nah, ini harusnya dimanfaatkan oleh mahasiswa. Kemudian yang paling banyak kita lakukan itu adalah KKN kolaborasi sebenarnya. Jadi KKN kolaborasi ini adalah ketika kita bekerja sama dengan pihak lain. Contoh misalkan ketika kita bekerja sama dengan universitas di luar negeri, atau misalkan kita kerja sama dengan dinas kesehatan misalkan, atau kemarin kita kerjasama dengan Satgas COVID-19, kemudian kita juga kerjasama dengan Kemdikbud dan BNPB dengan merunning namanya KKN Rekon Kemdikbud ya, relawan COVID nasional Kemdikbud ini kita lakukan, dan banyak sekali mahasiswa yang terlibat di sini. Nah, yang menarik di sini itu adalah satu di sini, misalkan ada KKN kebangsaan. Nah, KKN kebangsaan ini dia adalah KKN yang mungkin modelnya kalau Anda pernah ikut pramuka itu seperti jeburi ya. Jadi ada panggilan delegasi dari seluruh Indonesia, dan tahun ini insya Allah ada 83 kampus yang akan terlibat, dan kita pertama kali ikut ya, lokasinya di Jambi, Provinsi Jambi. Nah, karena kondisi COVID, ITS hanya mendapatkan 5 orang saja, boleh mengirim 5 saja. Jadi kita akan biayai biaya perjalanan pulang pergi dari ITS, tapi maksimal hanya 5, dan alhamdulillah sudah ada ya, mahasiswanya yang akan kita berangkatkan, dan mereka akan beraktivitas nanti bulan Juli sampai Agustus di Jambi. Kemudian terakhir adalah mandiri. KKN mandiri ini adalah jika ada KKN yang tidak masuk di 3 yang tadi, baik Atmas, PM maupun kolaborasi, maka kita akan sebagai KKN mandiri. Oke, nah ini perbedaan adalah antar KKN. Jadi kalau yang nomor 1, kemudian nomor 3,
itu sifatnya top down gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Kalau yang BPM itu bawah ke atas, jadi Anda bisa mengajukan. Baik, selanjutnya ini adalah skemanya, mekanismenya seperti apa. Jadi kalau yang KKN Atmas itu kami dari DRPM akan menerbitkan SK pemenang masyarakat dana ITS, kemudian sekaligus kita akan mengumumkan KKN-nya. Kemudian menyeleksi mahasiswa yang akan tergabung garanti dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau KKN mahasiswa membuat proposal, DPL melakukan pemeriksaan substansi dan menyetujui proposal, kemudian nanti akan kita review, kemudian selanjutnya nanti akan ada SK untuk melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian yang kolaborasi, DRPM mengeluarkan pengumuman, jadi yang sifatnya kolaborasi, ini kolaborasinya itu juga dengan ITS. Jadi ITS dengan siapa, bukan Anda dengan siapa. Artinya bahwa yang akan mengumumkan KKN itu dibuka atau tidak, itu adalah ITS. Jadi misalkan kami mendapatkan request dari kementerian apa gitu ya, kemudian kita akan buka. Kita membuka KKN kolaborasi kerjasama dengan Kementerian A, misalkan dibutuhkan mahasiswa dengan spesifikasi seperti apa, maka Anda bisa daftar. Nah, kemudian ini adalah bagi yang tidak masuk di skema sebelumnya. Nah, sedikit untuk penelitian yang tadi, mungkin sedikit saja, jadi mahasiswa nanti itu sifatnya itu sebagai asisten peneliti dalam program penelitian di Mitra ITS. Mitra ITS ini adalah unit atau lembaga atau badan di luar kita ya, kayak misalkan di LIPI, BPPT, Batan dan seterusnya. Nah, ini adalah yang penelitian MBKM reguler, kemudian ini penelitian MBKM mandiri. Oke, kemudian terakhir itu adalah proyek kemanusiaan. Yang ini adalah proyek insidentil untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah atau masyarakat yang memerlukan bantuan secara ekonomi. Jadi contoh misalkan yang kiri ini kebetulan teman-teman Jombang ya, anunya foto-fotonya. Jadi aktivitas mereka di Jombang, jadi mereka kontak kita ketika ada bencana di daerah mereka, kemudian kita keluarkan flyer gitu ya, open donation. Tapi sebelum tanpa menunggu uangnya ada, itu kita ke pihak yang namanya mau turun ke masyarakat. Saja misalkan, tapi kita utamakan adalah berdasarkan daerah ya, karena masih pandemi, jadi supaya tidak ada mobilisasi antar kabupaten. Jadi kalau misalkan terjadi di Lumajang misalkan, yang request misalkan Ikatan Mahasiswa Lumajang, di Jombang yang Jombang, Magetan dan seterusnya. Ini adalah prosesnya untuk yang proyek kemanusiaan, dan semua data yang sudah selesai melaksanakan kegiatan ini akan ada di data.its.ac.id/kemanusiaan ya. Ini proyeknya ada /kemanusiaan, jadi bisa dicek di sana. Dan nanti ketika Anda ngisi portofolio, ini datanya itu langsung akan ditarik oleh sistem. Jadi SK-nya ada di situ, raportnya juga ada di situ. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ini adalah KKN kita yang dulu itu saya sangat semangat sekali awal-awal. Jadi karena belum ada pandemi ya. Ini kebetulan ini bule-bule ini betulan ini bule Jerman. Jadi kita kerjasama dengan Stuttgart University untuk membangun sekolah bambu. Kita juga melibatkan mahasiswa dari Universitas NU NTB supaya ada teman kita di lapangan ya. Kalau ada apa-apa gitu ya, ada yang backup gitu ya, ada yang nemeni dan sebagainya. Nah, ini adalah atap sekolah bambunya. Kita sudah selesai menyelesaikan 3 kelas sekolah di sana, dan alhamdulillah sudah bagus sekali. Dan karena bambu itu sekolahnya ini dulu roboh ya, waktu gempa itu roboh, dan mereka nggak mau kalau dibangunkan dengan batu bata. Mereka khawatir akan roboh lagi, sehingga semua bahannya ini dari bambu. Nah, kemudian ini juga dan ini juga belum selesai. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan taman hutan raya namanya ya. Sekitar 50-an saja taman hutan raya di seluruh Indonesia, dan ini salah satunya di kaki Gunung Rinjani. Jadi kita diminta untuk menyiapkan pusat edukasi ya, pusat edukasi ekologi di sini ya. Kita siapkan di situ supaya apa? Supaya ketika ada misalkan
anak sekolah dan sebagainya ingin wisata tapi wisata yang mendidik gitu ya, bisa di lokasi seperti ini. Kita kemarin mengirim banyak sekali mahasiswa di sini dan belum selesai terjadi pandemi, sehingga kita postpone dulu sampai sekarang. Tapi insya Allah kita akan punya komitmen untuk mengirim lagi dan seterusnya. Ini beberapa KKN adalah aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Adalah aktivitas yang menyenangkan sampai kami itu kewalahan untuk menyeleksi ya. Jadi teman-teman ini, misalkan ini ada teman-teman dari BK dan sebagainya, itu rebutan untuk bisa mendapatkan slot kesempatan beraktivitas ya, mengabdi di masyarakat. Nah, ini adalah yang COVID-19 relawan desa yang sudah kita lakukan. Jadi yang tadi yang sudah saya ceritakan, jadi kita minta teman-teman mencari orang yang paling membutuhkan di desanya masing-masing, dan itu adalah tantangan sendiri bagi mahasiswa karena tidak semua bisa gitu ya, tidak semua bisa, dan ternyata mereka juga bisa melakukan itu. Kemudian ini adalah KKNT relawan COVID-19 kerjasama dengan Kemdikbud, kita lakukan bulan Agustus sampai Oktober. Ini seluruh Indonesia, ada teman Anda yang sebelah kiri ini di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur. Jadi tersebar, ada yang di Pekanbaru, kemudian yang lainnya itu banyak yang di Pulau Jawa dan Madura.